Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabatku di seluruh penjuru tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Gimana kabare ya wong Kediri, takok kabare kanca-kanca. Padha sehat kabeh to ya? Alhamdulillah, semoga-moga kanca-kancaku kabeh ginanjar sehat walafiat sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Oke? Bisa mengawal NKRI dengan baik, bisa mengawal NKRI supaya tidak pecah, bisa mengawal NKRI supaya tidak dibuat rebutan oleh warga imigran. Baik itu imigran Yaman atau imigran Rohingya dan lain sebagainya. Yang jelas imigran-imigran gelap itu dipulangkan saja. Ini demi kemanusiaan. Kemanusiaan dalam arti kemanusiaan anak putune awake dhewe. Untuk anak cucu kita. Iki wong pendapat yo ora masalah. Nah, aku dia pendapat imigran-imigran itu wis pulangkan saja. Pulangkan saja ya. Tanah air kita ini biar ditempati oleh warga kita sendiri, oleh pribumi begitu. Ya, ini demi kemanusiaan loh ya. Pulangkan warga imigran gelap. Ini demi kemanusiaan. Kemanusiaan anak cucunya awake dhewe besok. Kok sampai tidak dipulangkan, sampai bisa bercokol di sini, maka ketika nanti anak cucu kita geger dengan orang-orang semacam itu, berarti ini adalah perbuatan sekarang yang tidak berperi kemanusiaan terhadap anak cucu kita. Satu itu, yang keduanya saya sedikit mengomentari, komentari wong ora tahu sekolah. Komentari wong ora tahu sekolah bahwa aku walaupun tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji di pondok pesantren, tidak pernah bisa membaca kitab kuning dan kitab-kitab lainnya, tapi saya sangat senang, sangat bangga dengan para kiai-kiai Nusantara. Di dalam hal ini para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sepurane dulurku ya, wong NU mbok menawa aku komentar iki salah aku njaluk sepurane. Aku dulu kecil itu mengikuti bapakku. Jadi wong NU. Saya sekarang juga NU. Nahdlatul Ulama itu ada satu perbuatan yang harus bisa dicontoh. Apa itu? Musyawarah. Untuk mencapai mufakat itu dikedepankan musyawarah. Tidak bisa memutuskan dengan tanpa musyawarah. Karena ada kaitannya dengan umat, khususnya umat Nahdlatul Ulama. Tidak ada kaitannya dengan umat Nahdlatul Ulama, ya wis monggo, itu bukan urusan saya. Maka saya bicara ini di dalam koridor Nahdlatul Ulama. Kebiasaan yang sangat bagus yang bisa dicontoh itu ya adalah ketika memutuskan satu permasalahan itu harus dengan musyawarah. Wasawirhum fil amri. Masalah-masalah ringan gitu aja ya tidak perlu musyawarah lah. Tetapi kalau dampaknya nasional itu harus dimusyawarahkan dengan matang. Opo ae, saya tidak menyinggung siapa-siapa, sesuatu apapun kalau yang ada kaitannya dengan dampaknya pada nasional, Nahdlatul Ulama harus musyawarah. Ya, gitu. Satu itu, dan yang keduanya, saya pernah membaca buku Nahdlatul Ulama itu punya kaidah. Tawasud, tawazun, iktidal fi jami'il ahwal. Artinya yo ning tengah-tengah lah ngono ae, ning tengah-tengah.
Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini. Ada di tengah-tengah. Cara wasit ngono ya wasit sing adil. Kuwi kaidah NU ngono kuwi. Kaidah NU ngono kuwi. Dan bagi petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama pun harus memakai kaidah semacam itu. Tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan. Satu contoh tentang nasab. Ya. Tentang nasab ini saya secara pribadi sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya berani mengatakan demi Allah, saya sangat berterima kasih ya kepada panjenenganipun Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya, itu dampaknya sangat baik kepada perkembangan pola pemikiran para pemuda Nahdlatul Ulama. Dan ini sebenarnya harus didukung ini karena ada satu peningkatan keilmuan yang dulu tidak pernah dibahas, sekarang dibahas. Lah ini sebenarnya Nahdlatul Ulama mungkin bekerja sama dengan Menteri Agama, mungkin bekerja sama dengan MUI, mungkin bekerja sama dengan pemerintah. Ini harus difasilitasi untuk mencapai sepakat, untuk mencapai jawaban yang benar. Di antara kedua belah ini harus didudukkan dengan bagus. Kalau perlu didatangkan ahli nasab dunia. Kalau perlu itu tidak boleh mempunyai jawaban secara pribadi dan dipublikasikan di media sosial. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena akan dampaknya menyakiti para pemuda kita, generasi kita. Betul itu, menyakiti sekali. Sekali lagi dengan adanya tesis panjenenganipun Kiai Imaduddin ini dampaknya sangat positif bagi perkembangan intelektual para pemuda kita Nahdlatul Ulama ke depan. Ini adalah merupakan satu peningkatan perkembangan atau kemajuan keilmuan yang harus kita dukung, khususnya Nahdlatul Ulama. Kita dukung, tidak boleh menjustifikasi sepihak, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Semua masyarakat ini sudah paham. Kronologi awal terjadinya ilmu nasab dibuka ini semuanya pada tahu, paham, begitu loh. Karena meninggalkan perilaku yang tidak bisa ditoleransi, merendahkan, menghina, dan lain sebagainya, sehingga ada satu pemikiran yang harus kita acungi jempol, yaitu panjenenganipun Kiai Imaduddin untuk membuka lagi buku-buku nasab. Itu sangat baik sekali. Lah, kebiasaan Nahdlatul Ulama. Di situ ada komisi yang namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail. Itu dibahas. Gitu, tidak boleh menjustifikasi seseorang atau sepihak atau memberikan satu jawaban yang sepihak. Karena satu dampaknya adalah nasional, keduanya dampaknya adalah kepada para pemuda kita. Sebenarnya tokoh-tokoh kiai ini harusnya merasa terima kasih dengan kader kita yang sangat handal panjenenganipun Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jangan tergesa-gesa mempunyai jawaban yang tidak membuat generasi muda ini bisa menerima. Suatu bentuk contoh jawaban-jawaban yang ada indikasi menyalahkan Imaduddin, ada indikasi mematahkan pendapatnya Imaduddin, menguatkan yang lain. Nah, ini tidak boleh sebagai petinggi Nahdlatul Ulama.
yang memang bernaung di Nahdlatul Ulama, ya bukan secara pribadi, secara organisasi, ini tidak boleh berperilaku semacam itu, tidak boleh, karena memang kaidah Nahdlatul Ulama tawasud tawazun i'tidal fi jami'il ahwal. Di semua lini apapun, petinggi-petinggi, orang-orang yang ada tempat yang ada di atas ini harus bertindak adil. Dadi wasit sing apik. Jangan sampai melukai pola pikirnya pemuda-pemuda kita sebagai kader Nahdlatul Ulama. Ya, begitu. Karena memang saya sendiri pun sedikit banyak mengikuti. Kenapa si panjenenganipun Kiai Imaduddin ini membuka lagi kitab-kitab nasab, manuskrip sejarah-sejarah yang dulu dibuka. Karena memang diawali dengan cara berbicaranya sebagian habaib yang sangat menyakitkan, merendahkan kiai, merendahkan pribumi, ya, dan membodohi umat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita tangkis. Sebagai orang yang mempunyai kedudukan di Nahdlatul Ulama, nyuwun sewu, ojo menengai. Ini kaitannya dengan umat, ojo menengai. Suatu bentuk contoh yang sudah terkenal, walaupun ini agak lama. Pak Rizik mengatakan bahwa Gus Dur ini buta mata, buta hati. Kemana ini tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama? Kemana? Kok diem saja? Itu merupakan satu pembicaraan yang sangat menyakitkan bagi kader-kader Nahdlatul Ulama. Kemana sampean-sampean itu ketika orang-orang kita dihina kayak begitu, seakan-akan merendahkan Nahdlatul Ulama? Kemana sampean? Padahal ketika ada seseorang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin mengatakan semacam itu. Dan lagi ada oknum Habib mengatakan bahwa kiai-kiai, ulama-ulama yang dekat-dekat dengan pemerintah, dengan umaro, ini seperti anjing, seperti babi. Dan ini kemana? Kemana saudaraku-saudaraku yang mengaku NU, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, kemana? Kok diem saja? Takut kualat? Kalau memang panjenengan takut kualat, tunggu hancurnya Nahdlatul Ulama dan hancurnya Indonesia. Lihat saja nanti. Ya. Ada lagi kaidah Nahdlatul Ulama mengatakan sesuatu yang lama yang baik itu harus dipakai dan memakai sesuatu yang baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kaidah Nahdlatul Ulama, jangan dipungkiri ini. Yang baru yang lebih baik mana? Tesis Imaduddin. Ini perlu kita dukung. Dan ditangani dengan serius, dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin. Kita dudukkan satu kursi, satu meja. Kalau perlu, saya ulangi lagi, kita datangkan ahli nasab dunia. Mosok PBNU gak iso nekakne. Mestinya lebih mudah lah mendatangkan ahli nasab dunia. Mungkin dari Jordan, mungkin dari Arab, mungkin dari Mesir, dari Yaman, didatangkan semua demi memperjelas polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini.
Karena sejarah mencatat. Begitu. Dan lagi para Habib menginjak-injak harga diri Wali Songo. Katanya NU penerusnya Wali Songo. Kemana? Kemana tokoh-tokoh NU kok diam saja? Justru saya pernah mendengar tokoh NU dari Pasuruan apa siapa itu mengatakan bahwa Habaib ini diinjak-injak. Sing injak-injak itu sopo? Tidak ada yang menginjak-injak, tidak ada. Kita hanya memperjelas permasalahan. Jangan sampai memperalat nama Rasulullah. Ya. Ada lagi oknum Habib, saya tunjukkan namanya Hasan Ismail Al-Muhdor apa siapa itu. Sering saya katakan, dia itu mengatakan di media sosial di hadapan muhibinnya bahwa Indonesia ini adalah milik ulama tarim. Kemana kamu semuanya itu? Kok diam saja? Ini dampaknya tidak baik. Kemana kok diam saja? Apakah itu yang namanya habaib yang mengaku dzurriyyah Rasulullah? Dan ini dampaknya tidak baik bagi anak cucu kita, generasi kita, muhibin, santri yang ada di depannya Hasan itu yang tidak bicara itu. Akan mengkaburkan sejarah Indonesia. Sehingga ketika bangsa tidak punya sejarah yang jelas, maka mudah diombang-ambingkan. Saya minta maaf, iki wong cilik pengen urip tenang, pengen mempunyai pemimpin baik yang ada di pemerintahan atau yang ada di organisasi agama, khususnya Nahdlatul Ulama, dengan pemimpin yang baik, yang santun, yang bijaksana, yang tawasun i'tidal fi jami'il ahwal. Saya kepingin semacam itu. Mari kita hidup tenang, hidup tentram, damai, seneng neng bumi kita sendiri. Tentunya tidak terlepas dari pola pemikiran orang-orang yang ada di atas, termasuk yang ada di pemerintahan, termasuk yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah dan lain sebagainya. Bahwa tanah yang kita pijak ini adalah milik kita. Milik bangsa Indonesia, milik pribumi yang kita rebut dengan lutak ing ludira pecating nyawa. Kakek nenek kita dulu direwangi sedina mangan, rong dina ora mangan demi tanah air, demi anak cucu kita. Maka dari itu, saya sebagai warga Nahdlatul Ulama sedikit kecewa menjustifikasi kepada panjenenganipun Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu merupakan satu tindakan yang kurang bijaksana. Maka dari itu, tolong dipikirkan lagi. Ya, tolong direvisi. Iki wong Kediri kula nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun mbok bilih wonten kladuk duga kurang tata kawula dumateng panjenengan sami para kiai. Sepidah malih kawula nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun. Saking Kediri wong desa Sandri Beling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.